Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusuf Supriyanto yang tampan, rupawan, dermawan dan tidak bisa menahan dari namanya meningkatkan iman. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan rutin. Biasanya sudah 2 minggu kita sudah nunda ya kegiatan ziarah ini. Sekarang kita akan ziarah ke Desa Air Manis, kecamatan apa tadi ya? Desa Limomani, kecamatan Air Tiris, Kabupaten Kampar, Riau, Pekanbaru ya. Jadi di sini kita akan mendatangi yaitu makam Datuk apa? Syekh Mu'aman ya di daerah Air Tiris. Oke, terus ikuti perjalanan kita. Come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sudah sampai di makam Syekh Mu'aman ya, di Desa Limomani, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Riau, Pekanbaru. Dan di sana sudah banyak orang yang akan berziarah. Kita langsung saja bagaimana kondisi makam tersebut. Mari kita lihat. Ya Allah biha Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman dan Islam yang kita rasakan bersama-sama pada malam hari ini. Alhamdulillah di malam hari ini Allah mengirodah kita dengan kebaikan, dengan taufik, dengan hidayah, dan Allah memberikan kekuatan iman, kepercayaan terhadap Allah, percaya terhadap para nabinya Allah, percaya dengan ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hati kita untuk datang misal menziarahi tempat ulama, itu kan diikuti oleh beberapa pihak yang tidak mengharuskan hati ini percaya. Ada yang ngapain ziarah? Pasti itu. Untuk apa ziarah? Ya kan? Manfaatnya apa? Hikmahnya apa? Sampailah terdengar bisikan-bisikan orang itu. Disebutlah syirik, disebutlah bid'ah, disebutlah menyembah. Nah kan? Tetapi itu semua alhamdulillah Allah hilangkan dari hati kita. Kita betul-betul percaya bahwa ulama menjadi wasilah untuk mendapatkannya keridhaan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ke sini tiada lain dan bukan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bersyukur kita kepada Allah. Ini nikmat yang paling besar. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Habibuna wa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah, para pecinta ziarah, sahabat dimanapun berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di sungai apa nih? Limau Manis ya. Desa Limau Manis ya, Air Tiris, Kabupaten Kampar. Yaitu berziarah ke seorang ulama
seorang wali min waliyillah Syekh Abdullah Mu'allam bin Syekh Abdul Qadir. Beliau merupakan salah satu penyebar agama Islam di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Kampar ini. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan kita berziarah ke Makbarah Syekh Abdullah Mu'allam pada malam hari ini, pertama kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita keluar dari tempat ini nanti, lahir batin kita dihapuskan dari dosa. Amin ya Allah. Kamala dan balah ya. Dengan berkah ziarah kita inginkan yang lain-lain nantilah. Tapi kita minta kepada Allah mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahami, kita datang ke beliau bukan meminta, bukan menyembah, tetapi melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tujuan kita dikabulkan oleh Allah, wasilah atau pelantaraan para alim ulama. Karena kita merasa banyak dosa, banyak kesalahan. Karena ulama-ulama inilah sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang minta ampun, mereka mengaminkan kita. Apakah mereka bisa mengaminkan doa kita? Jelas. Jangankan seorang ulama. Kata Sayyidina Ali dalam kitab Sa'adatud Darain, seseorang yang berziarah ke orang biasa, mukmin biasa, bukan seorang alim ulama. Siapa yang membaca ini saja, ketika dia lewat ke kuburan atau dia ziarah, dia baca Assalamualaikum ya ahla kubur. Lalu dia baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamutu abadan biyadil khair wa ilahil masir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka diampunilah dosa-dosa orang yang berada di alam kubur. Lalu diampuni dosa yang membaca dzikir tersebut atas permintaan dari arwah-arwah yang berada di alam kubur. Masya Allah, tabarakallah. Apalagi seorang ulama. Nah, mereka tidak butuh doa kita. Karena ibaratnya mereka sudah punya rahmat, sudah punya kasih sayang. Kita berdoa untuk diri kita. Sama dengan ini sebuah botol, sudah ada air. Lalu kita menyicikan air itu ke botol ini. Maka yang berhasil tumpah. Hasilnya adalah tumpah. Ketika kita hadiah Fatihah, kita sholawat, kita dzikir, subhanallah, tabarakallah. Ingat, maka dia akan melebar. Mereka tidak butuh kok. Sudah diampuni dosanya oleh Allah, jelas para wali. Ya Allah, tetapi ini hikmahnya, manfaatnya, doa kembali kepada diri kita. Sahabat semuanya, apalagi malam ini malam ketiga daripada bulan Rabiul Awal. Ingat, ini bulan yang paling istimewa dari yang paling istimewa. Yang paling hebat dari yang paling hebat. Kalau seseorang mengatakan bulan Ramadan rajanya bulan, tidak. Ada 4 bulan, ya. Tetapi di atas 11 bulan itu ada bulan yang lebih istimewa dari Rajab, dari Ramadan, dari Dzulhijjah, dari Muharram. Apa itu? Rabiul Awal. Kenapa? Karena Rabiul Awal, bulan dilahirkannya manusia agung, manusia idola, kekasih Allah, pilihan Allah, Al-Mustafa, Al-Mujtaba, Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kalau bulan Ramadan turun Lailatul Qadar, turun Al-Qur'an. Tapi malam 12 Rabiul Awal dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita tahu? Laulaka lama khalaqtul aflak. Tidak akan pernah tercipta seluruh jagat raya, seluruh muka bumi, alam raya ini tak akan ada kalau tidak diciptakannya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka falyafrahu bidzalik. Berbahagialah, ambillah kebahagiaan, timbulkan rasa bahagia kita dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simbolnya diciptakan alam ini. Nah, tanda kita memperingati Maulid Nabi itu adalah tanda syukur kita kepada Allah, memperlihatkan bahwa kita bahagia dengan adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, tabarakallah. Apakah kaitannya dengan ziarah? Begini, innal itina'a
di waktu maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min a'dhamil qurbat wa dzalika yasulu bi it'amit ta'am wa qiraatil Qur'an wa bi dzikri qasaidin nabawiyah wa bi ziyarati sholihin. Kata Syekh Abdullah Al-Alwani dan Syekh Abdurrahman Al-Mudabigi dalam kitab Multaqa dan kitab Kazruni halaman 34 juz 3. Kata Syekh Abdurrahman Al-Mudabigi, sesungguhnya orang-orang yang sungguh-sungguh merasa bahagia memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW itu termasuk tingkatan ibadah yang paling hebat, ibadah yang paling nomor satu, nomor wahid di hadapan Allah. Ibadah yang paling tinggi adalah memperingati Maulid Nabi. Wadzalika yasulu. Belum hasil maksud kita memperingati Maulid Nabi, belum ada pahala kecuali dengan melakukan persyaratan. Yang pertama bi'it amit ta'am. Sedekah makanan. Makanya kalau acara-acara maulid di masjid ada makanan. Itu ya Allah ya Rabbi dianjurkan. Harus. Itu memperlihatkan kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa bi qiraatil Qur'an. Baca Quran. Yang ketiga, wa bi dzikri qasaidin nabawiyah. Membaca qasidah-qasidah seperti deba, simtud duror, berjanji, munfarijah, lalu burdah, salawat-salawat yang dikosidahkan, termasuk salatullah salamullah, masuk tuh qasidah nabawiyah. Lalu rawinya, nasarnya, silakan. Itu syaratnya. Ada nada lagi. Wabi ziyarati sholihin, berziarah ke makom sholihin. Nah, insya Allah malam hari ini kita niatkan sekaligus ziarah ini memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita hasil maksud semuanya, dikabulkan hajat semuanya. Apa itu? Diampuni dosa. Orang tua kita diampuni dosanya. Nenek kakek kita juga diampuni. Dan umumnya seluruh muslimin muslimat, kawan-kawan kita di luar sana, kita doakan mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah kita peringatan Maulid dengan wasilah ziarah alim ulama. Paham semuanya? Nah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu kaitannya dengan Maulid Nabi. Maka insya Allah ini malam ketiga kita peringati Maulid Nabi di sini dengan berziarah Syekh Abdullah Mu'allam bin Syekh Abdul Qadir. Sekali lagi mudah-mudahan kita mendapatkan pengakuan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan ingat, Rasulullah tidak serta-merta memberikan syafaat di akhirat nanti langsung dengan pribadinya, tidak. Tetapi ada yang mewakili, salah satunya guru dan para alim ulama. Nah, mudah-mudahan nih para alim ulama yang kita ziarahi diwakili Rasulullah memanggil kita dan kita mendapatkan syafaat ulama. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga seluruh Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, apa yang ada hajatnya di dalam hati ya, dengan karomah para alim ulama khususnya Syekh Abdullah Mu'allam terkabul segera. Insya Allah ini di malam yang sangat mustajab. Kenapa sangat mustajab? Karena kata Ali bin Abi Thalib, kata Sayyidina Ali, malam Rabiul Awal itu sama dengan malam Lailatul Qadar. Sebulan penuh tuh. Sebulan penuh. Kecuali satu. Malam 12 Rabiul Awal itu 1000 kali lipat lebih tinggi derajatnya daripada malam Lailatul Qadar. Karena di situ lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Ayo, siapa yang tiap malam mengagungkan Maulid Nabi dengan baca Quran, baca sholawat, dengan ziarah, dengan ta'allum wa ta'lim, dengan pengajian, maka kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Aku akan menyertai mereka di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, sahabat mimbar, kita sudah selesai bertawasul, bersolawat, berdoa, tahlil. Sekarang kita sedang bersama Ustadz Muhammad Bandaniji, pimpinan Pondok Pesantren Muqtadiil Hidayatul Mubtadiin. Di sini dari tim mimbar pengen tahu nih Ustadz, bagaimana sih kisah Syekh Abdullah Mu'allam ya. Kita ikuti yang di sini. Syekh Abdullah Mu'amman bin Abdul Qadir.
Monggo Pak Ustadz menjelaskan kepada kita. Baiklah, langsung saja ya. Syekh Abdullah Mu'amman, sebetulnya nama kecilnya adalah Syekh Abdul Wahid. Nama kecilnya beliau Syekh Abdul Wahid. Beliau ini salah satu murid dari Syekh Sayyid Abdul Mu'in sebetulnya. Jadi murid Sayyid Abdul Mu'in Datu Palito Alam. Jadi silsilah dari Thariqah Qadiriyah Khalidiyah. Pengembang, salah satu pengembang ilmu Thariqah. Jadi dalam kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus mengenal ilmu syariat, ilmu Thariqah, baru kita akan bisa menaiki jenjang hakikat ma'rifat, ya kan? Nah, salah satu yang diperankan, disebarluaskan oleh Syekh Abdullah Mu'amman, dalam Mu'amman ini juga yang saya pelajari ada dua ya. Ada yang menyebut Syekh Abdullah Mu'amman, ada yang Syekh Abdullah Mu'allam. Sebetulnya yang paling aslinya adalah Syekh Abdullah Mu'allam. Itu menurut riwayat yang saya baca. Adapun secara gamblang biodata beliau dilahirkan dan dari mana tempatnya, saya sendiri itu masih mendalami beberapa versi. Belum bisa untuk secara diterbitkan secara yakin ya, karena banyak versinya. Menurut waktu kecil beliau berguru dari mulai beliau berguru ilmu syariat, itu ada nama gurunya Syekh Abdul Latif. Lalu beliau melanjutkan jenjang thariqah di Sayyid Abdul Mu'in, yaitu yang kuburannya berada di Batu Belah, Bangkinang. Nah, jadi kesimpulannya ulama-ulama di Kampar ini, khususnya di Bangkinang, memang termasuk ulama-ulama wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu semua ketahui, mungkin andai kata tempat kita ini, khususnya Provinsi Riau yang dekat-dekat sungai, kalau tidak ada pancuh-pancuhnya, kalau tidak ada paku-pakunya, diperkirakan tenggelam mungkin. Iya, karena banyaknya kemaksiatan, banyaknya fitnah, banyaknya orang sudah tidak adab lagi, banyaknya orang sudah enggan mengaji lagi, banyaknya orang mengejar dunia daripada akhirat. Kalau tidak ada doa daripada para wali ini, Masya Allah, tabarakallah, kita mungkin sudah celaka lah, sudah tidak ada. Tetapi yang Allah lihat, kasih sayang yang Allah berikan, khususnya di provinsi ini, khususnya di daerah ini, berterima kasih karena adanya para wali-wali Allah. Nah, ini salah satunya Syekh Abdullah Mu'allam, yang nama kecilnya Syekh Abdul Wahid, murid dari Datuk atau Tengku Sayyid Abdul Mu'id atau Datuk Palito Alam yang ada di Batu Belah. Adapun untuk keturunannya, mohon maaf, saya sendiri tidak bisa dengan gamblang menceritakan. Beliau wafat di sini. Intinya ini kuburannya adalah nyata. Kuburannya nyata dan bukan kuburan yang seperti diceritakan orang simpang siur. Kadang-kadang, oh ini kalau bahasanya ini tilem ya gitu. Tahu bahasa tilem tuh oh langsung menghilang, tidak. Itu dikuburkan di sini. Jadi ada beberapa wali di daerah ini, bukan hanya beliau, ada Datuk Mudo Sungkal di mungkin sebelah sana dari sini. Ada juga Datuk Daro Putih. Insya Allah nanti akan kita telusuri terus. Intinya adalah beliau asli daripada penduduk Kabupaten Kampar ya. Untuk di sininya dari tahun berapa sampai tahun berapa itu mungkin sedang diteliti dulu, sedang diperjelas, karena masalahnya banyak versi yang menceritakan tentang namanya saja. Di sini ada Syekh Abdullah Mu'amman, ada yang kita hasil Syekh Abdullah Mu'allam. Jadi kalau kita cerita lebih jelas lagi harus menunggu dari berbagai macam pendapat, dan pendapat itu tidak bisa dikuasai dan tidak bisa dimiliki oleh seseorang yang
tidak suka sejarah, dan juga orang yang tidak menelusuri sejarah para wali dan ilmu-ilmu thariqah para wali. Jadi intinya kesimpulannya kita harus lebih bertanya lagi kepada guru-guru tentang bagaimana perjalanan Syekh Abdullah Muhammad atau Syekh Abdul Wahid. Dan di sini ada beberapa wali lagi. Dan insya Allah mungkin nanti seiring waktu berjalan, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan petunjuk, kita akan lebih menceritakan secara gamblang bagaimana perjalanan Syekh Abdullah Muhammad yang ada di tempat ini. Untuk sementara itu saja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan pesan saya kepada semuanya, khususnya sahabat mimbar ya, dimanapun berada, sahabat pesantren Pondok Hidayatul Mubtadiin dimanapun berada, selalulah berziarah. Tujuannya apa? Tujuannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa bukan ahli ilmu, maka dekatkan diri kita dengan ahli ilmu. Ingat, kita ahli ilmu bukan, ngaji tidak bisa, kitab tak punya, juga tak banyak. Siapa? Berarti sandarkanlah diri kita kepada Allah lewat wasilah kepada orang yang ahli ilmu. Mudah-mudahan kita kebagian barokahnya sesuai dengan hadis Rasulullah, jelas itu. Man zaro aliman maka anna mazaroni. Yang siapa yang ziarah ke makom alim ulama, maka sama dengan berziarah ke makomku. Mudah-mudahan saja detik ini dicatat kita semua nih, dengan berziarah ke Syekh Abdullah Muhammad ini sama dengan berziarah ke Madinah makom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja, singkat saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian penjelasan tentang Syekh Abdullah Muhammad bin Abdul Qadir yang disahkan oleh Ustadz Muhammad Pandaniji. Mudah-mudahan Ustadz selalu diberi kesehatan. Amin ya Allah. Dan selalu bisa membimbing kita dalam berziarah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ilahana ya ilahana. Oke, baiklah sahabat Mimbar TV, inilah kegiatan rutin dari Mimbar, ya, dari channel Mimbar berziarah ke makam siapa tadi? Saya lupa. Syekh Abdullah Muhammad bin Abdul Qadir ya. Nantikan terus perjalanan kita berziarah keliling di daerah Riau, mudah-mudahan bisa sampai ke makam Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan lupa untuk semua pemirsa bersama Mimbar dukung channel kita dengan cara buka YouTube ya, lalu cari Mimbar Official, lalu klik subscribe dan tanda loncengnya. Mudah-mudahan dengan dukungan dari sahabat-sahabat Mimbar bisa mensukseskan dakwah kita. Amin ya Allah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.